Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Deswita Eka Marini Putri dengan NIM 2301050193, nomor presensi 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Tujuan dari materi ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa itu keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, lalu ada mengetahui jenis kecelakaan yang ada di laboratorium, dan mengetahui alat keselamatan apa saja dan simbol yang ada di laboratorium. Nah, apa itu keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium? Laboratorium merupakan salah satu tempat yang paling penting yang berada baik di perusahaan, lembaga pendidikan, maupun lembaga penelitian. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di laboratorium adalah satu hal mutlak yang perlu diimplementasikan di setiap laboratorium. K3 laboratorium adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Selanjutnya adalah jenis kecelakaan kerja yang ada di laboratorium. Yang pertama ada keracunan. Keracunan terjadi akibat dari adanya interaksi bahan kimia beracun seperti amonia, karbon monoksida, dan kloroform yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu yang kedua ada iritasi. Iritasi terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi antara bahan kimia korosif seperti asam sulfat yang dapat menyebabkan terjadinya luka pada kulit. Yang ketiga adalah kebakaran dan luka bakar. Kebakaran dan luka bakar adalah itu terjadi akibat sikap ceroboh dalam menangani pelarut organik yang mudah terbakar seperti ester, aseton, alkohol, dan pelarut organik lainnya. Dan yang terakhir ada luka kulit. Luka kulit dapat terjadi saat praktikan bekerja dengan alat gelas dan kaca yang mudah pecah. Nah, apa saja sih yang menyebabkan kecelakaan kerja seperti tadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja di laboratorium. Faktor yang pertama adalah sikap dan tingkah laku. Sikap dan tingkah laku praktikan yang lalai terhadap aturan, seperti enggan menggunakan perlengkapan pelindung diri dan meremehkan setiap kemungkinan merupakan penyebab kecelakaan yang paling sering ditemukan di laboratorium. Dan yang kedua adalah keadaan tidak aman. Penggunaan bahan-bahan kimia, alat yang digunakan, dan teknik pengerjaan adalah penyebab keamanan tidak aman di laboratorium, seperti penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran ruang kerja dan lingkungan laboratorium. Selanjutnya adalah simbol-simbol yang ada di laboratorium. Yang pertama adalah animal hazard. Animal hazard adalah bahaya yang berasal dari hewan. Mungkin saja hewan itu beracun karena telah disuntik oleh bermacam-macam zat hasil eksperimen. Yang kedua adalah sharp instrument hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda-benda tajam dan jika tidak digunakan dengan baik maka akan melukai praktikan. Yang ketiga ada heat hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda panas. Tangan akan kepanasan jika menyentuh benda tersebut dalam keadaan aktif atau menyala. Yang keempat adalah glassware hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah. Selanjutnya ada chemical hazard, adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia, yang bisa saja bahan tersebut dapat membuat kulit praktikan gatal dan iritasi. Selanjutnya ada electrical hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Lalu ada eye and face hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat menyebabkan iritasi pada wajah atau mata. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan kerja yang ada di laboratorium. Pertama adalah melepas perhiasan ketika berada di laboratorium. Yang kedua adalah menggunakan APD seperti sepatu yang tertutup, memakai jas laboratorium berengan panjang, memasukkan hijab ke dalam jas atau mengikat rambut, dan menggunakan masker serta sarung tangan. Kesimpulan dari materi ini adalah K3 laboratorium adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Untuk meminimalisir hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memakai APD dan mematuhi setiap peraturan yang ada di laboratorium.
sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.